Assalamualaikum Sobat Football United. Hari Ahad sore atau hari Ahad malam ya, menuju hari Senin di Indonesia, Manchester United akan menjalani laga sulit. Laga yang menurut gua Mission Impossible. Lagi-lagi ini Mission Impossible. Manchester United dalam situasi yang menurut gua sangat wajar jika sangat tidak diunggulkan. Bukannya ingin pesimistis, tapi secara realistisnya menurut gua demikian. Manchester United yang berbeda cukup jauh posisinya kalau melihat bukan hanya di kompetisi musim ini saja, tapi ini kan sebenarnya sudah terjadi dari beberapa musim ke belakang. Bahkan kalau mengambil dari musim lalu, di mana di musim pertama dari Erik ten Hag, Manchester United berhasil meraih 2 final, ya kan, 1 piala, 3 besar. Ketika berhadapan dengan Manchester City, ya mereka kalah. Di Etihad mereka kalah telak. Ini merupakan rekor dari 2 kali, atau ya ketika Manchester City menjamu Manchester United di tahun 2021, Manchester United menang 0-2, tapi di 2 musim setelahnya kalah 4-1 dan juga kalah 6-3. Rekor gol yang menurut gua sangat mencengangkan ya. Manchester City mampu mencetak 10 gol di 2 pertemuan terakhir di Etihad. Artinya apa? Manchester City punya kemampuan untuk mencetak gol dengan banyak ketika menghadapi Manchester United di Etihad dalam 2 musim terakhir, tapi Manchester United tidak memiliki kemampuan defensif yang bagus, dan ini menurut gua harus menjadi perhatian di sana. Musim lalu ini adalah formasi yang diturunkan oleh Erik ten Hag. Sekilas kalau melihat apa yang terjadi musim lalu, ya bisa dibilang Manchester United menurunkan formasi terbaiknya ketika menghadapi Manchester City. Sekali lagi ya, ini dengan standar musim lalu. Mereka menurunkan Christian Eriksen, Scott McTominay. Oh ya, pada saat itu Casemiro belum ada ya, kalau nggak salah. Tyrell Malacia, lalu ada Lisandro Martinez juga sudah ada di sana. Namun mereka tidak berdaya menurut gua untuk menghentikan laju gol dari Manchester City. Musim ini pun menurut gua Manchester City juga tetap menakutkan, dan ini ada untuk menurut gua untuk memperlihatkan, sengaja gua akan tampilkan di konten kali ini, yaitu bagaimana Manchester City yang musim lalu mereka menurut gua, kalau sekali lagi ya, musim lalu tuh merupakan, kalau banyak yang bilang kan, musim yang lebih baik daripada musim ini untuk Manchester United. Dan gue ingin memperlihatkan situasinya ketika Manchester United ini dijamu oleh Manchester City. Ini adalah cuplikannya nih, gol pertama. Lihat pergerakan pemain Manchester United, pemain belakang terpaku ya, tidak ada yang mengawal Foden, terlalu pasif. Ini dari set piece, kalah heading semua dengan Haaland, pasif lagi-lagi pengawalan. Ini juga Kevin De Bruyne diberikan ruangan yang terlalu besar, Jadon Sancho telat untuk mengawal ya, untuk menutup. Haaland punya kemampuan yang luar biasa. Ini juga bola silang, lihat 4 pemain belakang menurut gua terlalu kaku. Umpan yang luar biasa by the way, dan Foden juga melakukan penyelesaian yang luar biasa. Lalu ini ada gol istimewa dari Anthony. Lalu ya lihat lagi, pemain Manchester United terpaku ke bola, bukan ke pemain. Ini juga lihat, ya lagi-lagi posisi bebas dari Foden. Padahal ada 2 pemain di dekat sana, tapi ya tidak memperhatikan pergerakan dari Foden. Dan dia mencetak gol ke-6 dari Manchester City. Ini gol balasan dari Anthony Martial, dan terakhir juga ada penalti ya dari Anthony Martial. Apa yang ingin gue tunjukkan di sana? Lini belakang dari Manchester United musim lalu menurut gue bermain terlalu naif. Mereka bermain
terlalu terbuka, mereka tidak disiplin, mereka tidak fokus tentu saja, dan Manchester City mencetak gol banyak memanfaatkan momentum lengah dari pemain belakang Manchester United. Dari gol pertama ya kan, gol demi gol tadi yang gue tunjukkan, sebagian besar pemain Manchester United terlalu pasif. Mereka terlalu naif hanya dengan melihat pergerakan bola saja, aliran bola, tanpa memperhatikan pemain-pemain Manchester City di sekitarnya yang tentu saja punya kemampuan luar biasa dalam melepaskan umpan dan juga dalam melakukan penyelesaian. Namun kalau dilihat rekor Manchester City bermain di Etihad musim ini, di tanggal 17 Februari mereka berhasil ditahan oleh Chelsea. Chelsea yang menurut gua situasinya sama seperti Manchester United, belum stabil ya. Tim asuhan Mauricio Pochettino ini mampu menahan 1-1. Ya ini merupakan formasi yang dilakukan oleh Chelsea, diturunkan oleh Chelsea menghadapi lini terbaik juga dari Manchester City pada saat itu. Dan ya Chelsea ketika itu menempatkan banyak pemainnya di daerah mereka sendiri, yang menurut gue sangat wajar. Bermain terbuka menghadapi Manchester City di Etihad sama saja bunuh diri menurut gue. Dan Manchester United sebenarnya juga sudah pernah menurunkan strategi yang hampir sama, dan mereka sukses mengambil 1 poin ketika menghadapi Liverpool. Ini yang mereka turunkan pada saat itu. Pemain Manchester United banyak menempati lini mereka sendiri ya, atau daerah mereka sendiri. Menurut gue sangat wajar melihat bagaimana perbedaan kualitas nomor 1 secara kolektif dulu. Manchester City ini sudah jadi bermusim-musim. Banyak yang terjadi ya musim demi musim, termasuk juga musim ini mereka sempat tidak maksimal, kehilangan poin. Tapi menurut gua di paruh kedua ini tim asuhan Pep Guardiola lebih nyetel, dan ini yang harus diwaspadai. Di pertandingan sebelumnya di Piala FA ya kan, mereka mampu melesakkan banyak gol ketika menghadapi Luton. Mereka tampil efektif, mereka tampil tajam. Ini yang harus dihadapi oleh Manchester United. Di atas kertas ini merupakan kesulitan yang sangat besar, tapi apakah ini sebuah hal yang pasti Manchester United akan kalah? Ya menurut gue dalam sepak bola segalanya bisa saja terjadi, dan Manchester United harus mengambil peluang yang sedikit itu. Di paruh kedua musim ini menurut gue Manchester United bukan perlu lagi, tapi mungkin dalam beberapa pertandingan harus bermain lebih pragmatis dengan mengincar lebih ke hasil. Dan mereka sudah pernah melakukannya. Tadi gue contohkan ketika menghadapi Liverpool yang memang secara kualitas individu dan juga tim di atas dari Manchester United. Liverpool sama seperti Manchester City, pakemnya sudah terbentuk, filosofinya sudah terbentuk, dan ini yang masih diproseskan oleh Manchester United. Ya apalagi sekarang mereka merombak struktur manajemennya. Akan ada perubahan yang mungkin mendasar juga di cara bermain Manchester United, ya kan, filosofi dan lain-lain akan dirundingkan lagi dengan struktur manajemen yang baru, sporting director yang baru, CEO yang baru, ya kan, dengan manajer nanti siapapun itulah. Artinya ya tim yang sudah jadi melawan tim yang belum jadi. Ini ada gap di sana, sehingga Manchester United menurut gua secara realistis ya akan bermain bertahan. Kalau mereka bermain terbuka, mereka akan sangat mungkin kalah dengan skor yang bahkan besar menghadapi Manchester City. Lalu siapa-siapa saja yang diturunkan? Dari sisi formasi dulu menurut gua Manchester United ketika menghadapi Liverpool mereka bermain dengan formasi pakem awalnya itu ada di 4-3-3. Lalu ya mereka ngedrop banget dengan banyak memainkan pemain di daerah sendiri, bahkan hanya menyisakan 1 pemain saja tuh di depan ya. Dan menurut gua Manchester United tentu saja bisa mengulangi lagi dengan mengerahkan atau memainkan pakem 4-3-3 dulu. Di lini belakang yang pincang, gua nggak tahu apakah Harry Maguire sudah bisa diturunkan, tapi ketika gue bikin video ini asumsinya mungkin tidak bisa diturunkan ya. Maka Lindelof dan Rafael Varane. Di kanan ada Diogo Dalot, di kiri seorang Sofyan Amrabat yang menurut gue tampil lumayan ketika menghadapi Nottingham Forest, bermain di back kiri, tidak banyak pilihan di sana.
Tapi ada pengalaman yang menurut gua penting di pertandingan sebesar menghadapi Manchester City di derby. Sofyan Amrabat di bek kiri, 3 gelandang tengah ada Scott McTominay, Casemiro dan juga Bruno Fernandes. Fungsinya mereka akan lebih ke bertahan tentu saja, berduel, mengejar bola, melakukan pressing, tapi juga punya kapasitas untuk melakukan bola-bola direct, bola-bola ruangan ke depan. Karena ini penting, Manchester United punya penyerang-penyerang yang memiliki kecepatan dan ini bisa digunakan di sana. Siapa saja 3 di depan, Anthony, Rashford dan juga Garnacho. Khusus untuk kedua penyerang sayap, Anthony dan juga Garnacho, mereka juga harus aktif nih, turun membantu lini pertahanan. Kenapa? Ya, Manchester City pasti akan menyerang melalui banyak sisi, termasuk juga sisi sayap. Anthony, gue ingat ketika menghadapi Liverpool di Anfield, dia tampil bagus, dia tampil cepat, dia tampil sangat cair. Dan gue harapkan itu yang akan ditunjukkan nanti di hari Ahad ketika menghadapi Manchester City. Dan formasi 4-3-3 ini bisa saja berkembang nanti menjadi 4-5-1 juga, dengan menumpuk banyak pemain di daerah gelandang maupun nanti turun lagi ya ke daerah pertahanan sendiri. Manchester United di hari Ahad nanti, sekali lagi gue ulangi, sangat wajar jika tidak diunggulkan. Yang harus dilakukan oleh pemain di atas lapangan nomor 1 adalah karakter dulu. Mereka harus sadar kalau ini adalah Derby of Manchester. Sering sekali di sepak bola, tim yang secara kemampuan teknis itu lebih tinggi dibanding tim lainnya mampu dikejutkan dengan karakter semangat yang berlebih di atas lapangan. Pemain tidak henti-hentinya mengejar bola, melakukan pressing, mempersulit pemain-pemain yang punya keunggulan teknis untuk mengeluarkan kemampuan teknisnya. Dan ini menurut gue yang harus ditunjukkan pemain Manchester United di atas lapangan. Mereka nomor 1 harus paham dulu, ini adalah Derby of Manchester, jangan menyerah. Lalu yang kedua adalah mereka harus tampil disiplin dan fokus. Tadi di video gue tayangkan bagaimana pemain Manchester United terlalu pasif di musim lalu di Etihad, kebobolan 6 gol. Ini tidak bisa dilakukan lagi di pertandingan yang nanti ini. Mereka harus tampil, karakter mereka harus bagus, spirit juang mereka harus bagus, dan mereka harus disiplin, fokus sepanjang pertandingan. Manchester City tim yang luar biasa. Kalau Manchester United tidak secara konsisten tampil, fokus, disiplin, mereka bisa saja terhukum dengan momentum-momentum kecil, momentum-momentum sempit ketika mereka kehilangan fokus maupun konsentrasi. Lalu baru yang ketiga, manfaatkan serangan balik yang cepat, karena disitulah momentum kesempatan Manchester United untuk bisa mencetak gol. Menurut gue demikian. Tapi fokus utama bukan mencetak gol dulu. Fokus utama pertahanan dulu. Jangan sampai mereka tertinggal dulu, ini penting. Dan kalau gue bahas sedikit ketika Manchester United kalah 0-3 di Old Trafford, sebenarnya di awal pertandingan Manchester United tampil oke. Mereka mampu mengimbangi, mereka bahkan mampu menguasai possession, mereka mampu menciptakan peluang-peluang. Nah, ketika itu mereka ulangi nanti di Etihad, mereka mampu bertahan dengan bagus ya. Mereka tampil disiplin. Ketika mereka memiliki kesempatan, harus mereka manfaatkan secepat mungkin. Karena membuang-buang kesempatan ini sama saja memberikan kesempatan itu juga untuk Manchester City bisa mengembangkan permainan, bisa menyusun serangan, dan bisa mencetak gol. Dan itu yang harus dihindari di pertandingan nanti. Kurang lebih demikian. Menurut gue ini akan jadi pertandingan di beberapa judul mungkin ya, di sosial media dan lain-lain disebutkan ini merupakan uji nyali, uji keberanian bagi fans Manchester United untuk menyaksikan. Tapi menurut gue ya, ekspektasi juga harus diatur. Tentu saja gue insya Allah nanti akan menyaksikan pertandingannya. Ingin Manchester United tampil seperti Manchester United dulu. Artinya karakter muncul dulu. Kalau seandainya memang memungkinkan, ada kesempatannya maksimalkan. Tapi gue ingin melihat bagaimana karakter itu muncul. Dan itu menurut gue yang lebih realistis dibanding, dalam menurut gue ya, seringan amatiran, mengharapkan kemenangan ya kan, mengimbangi Manchester City. Menurut gue itu lebih berat. Tapi ya, bagaimana Mursobat Football United, ini bukannya pesimis tapi berusaha untuk realistis. Silahkan drop di kolom komentarnya. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.